Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fridaya Tisnania, NIM 2219058. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proses penerjemahan. Yang pertama yaitu instrumen terjemah. Hal mendasar agar penerjemah dapat dilakukan dengan cepat, cermat, tepat, dan efisien. Butuh penguasaan pengetahuan baik dari aspek bahasa maupun non-bahasa. Jenis-jenis terjemah terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung atau fauria, bisa juga disebut dengan spontan, tanpa tulis tangan, dan tertulis atau tahririyah, yaitu menggunakan tulisan. Syarat-syarat penerjemahan yaitu 1. Terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menguasai dengan baik bahasa sumber dan sasaran. Yang ketiga, memahami objek dari kata atau kalimat tersebut. Berikut merupakan metode penerjemahan. Yang pertama adalah penerjemahan sebagai proses. Yang kedua, penerjemahan sebagai produk. Dan yang ketiga, penerjemahan sebagai proses dan produk. Terima kasih, saya akan mencoba menjelaskan dari pemakalah ataupun teman saya sebelumnya, yaitu tentang teknik terjemah. Untuk teknik terjemah sendiri, agar proses penerjemah lebih baik, ada 3 tahapan teknik penerjemahan, yaitu sebelum mulai menerjemah, ia harus membaca teks bahasa sumber secara benar dengan melakukan analisa kata dan kalimat dari berbagai sisi, baik sighah, struktur pola, i'rab maupun ragam makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Lalu menguasai dan memahami alur pikir penulis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mengutuh. Lalu ada mengalihkan pemikiran penulis ke bahasa target dengan cermat dan tepat, dibarengi dengan ungkapan pemilihan diksi yang benar dan bahasa yang benar pula. Selanjutnya ada penerjemahan mengulang-ulang wacana dan membaginya kepada satuan terjemah dengan mengklasifikasikannya menurut kandungan struktur kalimat dan keselarasan hubungannya. Demikian adalah aspek-aspek yang dapat menunjang proses penerjemahan. Lalu ada tahapan proses penerjemahan. Umumnya proses diawali dengan mengkaji seluruh teks sebelum mulai menerjemahkannya. Setelah memproses gambaran tentang isi teks, setelah memperoleh gambaran tentang isi pesan teks, penerjemah bisa memecahnya menjadi bagian-bagian teks ukuran besar kecil. Jenis unitnya akan tergantung kepada sifat teks panjang pendeknya. Selanjutnya tingkat kesulitan dan juga termasuk bergantung kepada temperamen dan kemampuan penerjemah itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang memaparkan tentang tahapan proses penerjemahan. Yang pertama adalah proses penerjemahan model Harvey et al. Menurut dia, proses penerjemahan bisa terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu memahami teks sumber ataupun secara istilah adalah TSU dan merumuskan ke teks sasaran. Lalu yang kedua adalah proses penerjemah model Nida dan Taber.
Model kedua ini adalah proses penerjemahan NIDA yang kemudian menganalisis kembangkan bersama Taber. Menurutnya pertama-tama penerjemah pesan bahasa sumber sehingga mencapai bentuk-bentuknya paling sederhana dan jelas struktur, mentransfernya pada tahap ini, dan kemudian melakukan rekonstruksi pada tahapan ini adalah dalam bahasa penerima yang sesuai bagi halayak pembaca yang ditujunya. Yang ketiga ada proses menurut penerjemah model Midley L. Larson. Lalu ada yang keempat ada proses penerjemah model Wills. Yang kelima adalah proses penerjemah model Roger T. Bell. Yang keenam proses penerjemah menurut model Bedgate. Lalu yang terakhir ada wawasan tentang kamus bahasa Arab. Sebagai tambahan penjelasan di bawah ini sampaikan wawasan tentang kamus bahasa Arab dengan mencermati pendapat Mahmud Fahmi Hijazi. Menurutnya orientasi hasanah kamus Arab klasik secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kamus yang mendasarkan entry-nya pada materi kebahasaan tertentu, biasanya dengan pemilihan sumber kebahasaan secara selektif, yakni bahasa-bahasa Arab yang dipandang masih murni. Contoh dalam kelompok ini adalah kamus Khalq al-Insan karya Al-Asmu'i dan Al-Khail karya Abu Ubaidah. Kamus yang mendasarkan urutan entry-nya pada tema-tema atau istilah-istilah tertentu, bukan kepada abjad maupun materi kebahasaan, semacam Mu'jam al-Nadawat wa al-Mu'tamarat, Mu'jam al-Mutalahat, al-Ilmiyah wa al-Faniyah wa al-Handasah karya Ahmad Syafiq Khatib. Kamus yang mendasarkan urutan entry-nya pada urutan abjad tertentu, dan kamus model ini yang paling banyak diantaranya Lisan al-Arab karya Ibnu Manzur, Al-Munjid karya Louis Al-Ma'luf, Al-Qamus karya Al-Fairuz Zabat. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.